Jadi gini Kak, aku mau tanya bagaimana caranya biar kita tahu gereja itu di dalamnya itu bukan aliran sesat Kak. Karena aku punya pengalaman dulu masuk satu gereja, pas bulan-bulan berikutnya itu dengar ada pendeta yang menggunakan kekuatan gaib lah gitu nih Kak. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa kayak beda gitu Kak. Itu yang saya ingin tanyakan, menurut Kakak gimana ini? Jangan mau percaya, tinggalkan. Oh siap Kak. Ya, Jadi beda ya Kak, GKI ya sama nggak ada Gereja embel-embel, Tuhan. tinggalkan. Udah, Oh yang baik, mengerti oke. pasti tinggalkan. Jangan mau Oh ikut. siap Kak. Blokir aja pasti, Oke kamu Kak. pasti dikejar-kejar nanti itu. Tapi Oh baik Kak. mereka itu bergerila seperti saksi Jehovah itu. Iya Kak, karena ada yang saya dengar di persekutuan online itu mereka bilang Tuhan sudah inkarnasi, terus sudah ada di Tiongkok. Itu yang saya, kok bisa kayak gitu. Jadi ya makanya saya cuma mendengarkan saya Kak. Makanya kebetulan Kak, saya lihat Kakak lagi live, makanya saya cuma pengen tanyakan langsung ke Kakak Ya, gitu. tinggalkan ya. Oke. Oh siap Kak. Oke, makasih Kakak. Oke. Silakan, not bad. Aduh, kenapa saya naik? Salah. Naik lagi ya, yang tadi siapa itu? Not bad tadi. Silakan Bray. Selamat. Silakan Bray. Halo Bless, selamat sore. Salam Kak, salam. Ya, apa yang mau kamu tanyakan? Ini apa mengenai penciptaan malaikat aja sih? Penciptaan apa? Mengenai malaikat. Iya, malaikat diciptakan di dalam sorga, di tempatnya Allah. Lalu? Nggak ada ayatnya gitu. Atau apa? Ayat eksplisitnya itu nggak ada. Tapi kejatuhan mereka, ya itu ada dicatatkan di dalam Yudas. Ya. Tapi kalau kita pelajari secara implisit di dalam Alkitab bahwa kalau kita melihat misalnya di dalam Ayub 38 ya. Ayub 38 ayat 4. Dikatakan sampai 7 ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ya. Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang fajar bersorak-sorai bersama, dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Ya, jadi malaikat itu sudah ada sebelum manusia itu ada. Ya. Nah, masalah penciptaannya kapan waktunya tepatnya, yang penting malaikat itu sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena sebelum dunia ini diciptakan, sesuai dengan argumentasi Ayub tadi, dikatakan bahwa malaikat itu sudah ada sebelum dunia ini pun dijadikan, gitu. Ya, bahkan lebih jelas kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 22 ya, ayat 19 dikatakan begini. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya. Itu adalah para malaikat.
dalam sidang ilahi. Ya. Oke gitu ya, Bless ya. Ya, silakan. Ini apa? Tuhan Yesus ini hologos atau rema, Kak? Logos. Bukan rema. Halo? Oke, udah Kak, udah itu. Thank you, Kak. God bless. Oke, God bless. Silakan, Des. Halo Kak, terima kasih Kak. Iya, silakan. Saya cuma tanya tentang doa Kak. Doa kenapa? Kalau doa itu ya lebih sama aja ya, ya Tuhan, ya Bapa. Mintanya tuh ke Tuhan atau Bapa? Tuhan Yesus mengajari kita untuk meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kita lihat ya. Kalau dalam kitab doa kita ngomongnya ya Bapa gitu ya Kak. Iya, betul. Kan ada doa Bapa kami kan udah diajarkan sama kita. Oke Kak, makasih Kak. Ya, itu kan teladan ya. Yohanes 15 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ada lagi yang mau kamu tanya? Udah Kak, itu aja Kak. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya, jadi mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Di dalam nama siapa? Nama Yesus Kristus sendiri. Gitu ya. Oke Kak. Oke, kita lanjut ya. Mintalah kepada Bapa di dalam. Salam Kak. Ya, shalom, silakan. Salam. Salam. Kak, saya mau bertanya Kak. Aduh bro, jangan di itu dulu deh. Ketika kita minta, Aduh. Berisik. Ya, kalau orang yang naik itu jaringannya jelek, saya ikutan jelek jaringannya. Saya nggak tahu kenapa tuh. Langsung merah dia. Ya, silakan Moshe. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Aku mau tanya ya. Bagaimana menurut Kak Elia dengan kayak orang-orang Kristen yang mungkin mengalami masalah mental seperti depresi atau gangguan mental yang lain gitu loh. Bagaimana gitu loh caranya untuk bisa istilahnya bisa pulih dari itu semua gitu loh. Aku cuma pengen tanya, siapa tahu Kak Elia bisa kasih saran. Itu aja sih. Iya, iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kasih itu yang memberi iman, dan iman itu yang menimbulkan pengharapan. Depresi, segala macam. Elia itu pernah depresi. Tapi yang Tuhan lakukan, mengukuhkan imannya, bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan Elia ketika dia mau dibunuh oleh orang Israel. Jadi apa solusi kalau orang itu mengalami masalah mental? Iman yang dikuatkan. Bahwa di dalam iman itu dia sembuh, dan di dalam iman itu dia akan punya pengharapan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu iman itu. Jadi bagaimana cara mengatasi depresi, masalah kita dan lain-lain? Iman. Kuatkan imanmu
maka di dalam iman itu pengharapanmu ada. Kalau kita tidak beriman, tidak mungkin kita berpengharapan. Para rasul itu, karena imannya mereka kuat, maka mereka punya pengharapan yang teguh di dalam Yesus tentang kehidupan yang akan datang. Tapi kehidupan mereka coba lihat, dianiaya. Rasul Paulus berapa kali karam kapal, dihina, dicaci, disalib terbalik, dibunuh, dipenggal, digoreng. Itu lebih dari depresi. Tapi iman mereka yang teguh itu menguatkan mereka melalui semuanya itu. Karena iman yang teguh itu menanti pengharapan yang lahir dari iman itu. Jadi kalau kamu tidak mau depresi, biar kamu tetap kuat di dalam setiap perjalanan hidupmu, kamu harus punya iman yang teguh, iman yang kuat, agar iman itu dan di dalam iman itu kamu punya pengharapan oleh karena itu. Gitu. Ya. Oke, makasih. Oke, semangat selalu. Ya, silakan. Status. Halo? Selamat malam Kak, salam. Ya, salam, silakan. Jadi gini Kak, aku mau tanya bagaimana caranya biar kita tahu gereja itu di dalamnya itu bukan aliran sesat Kak. Karena aku punya pengalaman dulu masuk satu gereja, pas bulan-bulan berikutnya itu dengar ada pendeta yang menggunakan kekuatan gaib lah gitu nih Kak. Terus yang kedua nih Kak, boleh nggak Kak tambah satu pertanyaan lagi? Ya. Yang kedua, kalau seandainya kita apologet gitu ya Kak ya, menyampaikan atau mempertahankan firman kita, keimanan kita, boleh nggak kita sambil kayak saling kayak menghujat, bilang permisi kayak bilang botol kamu, jedot-jedotin kepala kamu ke tembok, boleh nggak kita sambil menyampaikan itu, kita sambil ngomong kayak gitu juga Kak? Itu aja sih Kak. Ya, mengumpat itu tidak boleh ya. Itu nggak bagus. Itu untuk yang kedua. Rasul Petrus menyampaikan bahwa kita harus berapologetika dengan penuh hormat, sopan santun, lemah lembut, dan dengan hati nurani yang benar. Jadi nggak boleh sambil mengumpat, menginjili dan mengumpat itu nggak boleh bersamaan. Nah, masalah bagaimana cara kamu gereja itu benar atau tidak, belajar. Kita harus belajar. Nggak ada di luar itu. Belajar, dalami, cari tahu kebenaran itu. Agar ketika ada, gimana kita bisa mendeteksi itu sensitif kalau kita nggak punya radarnya? Bagaimana kita tahu itu salah kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui itu? Jadi nggak ada tips-tipsnya. Belajar. Makanya semua orang Kristen itu harus belajar tentang imannya agar dia tidak disesatkan oleh orang-orang yang mau mengambil keuntungan semata. Ya, jadi kamu pelajari imanmu, kamu kenali. Belajar itu butuh proses. Saya pun belajar butuh proses. Semua butuh proses. Tidak ada yang instan. Mie instan saja harus direbus dulu dalam air panas baru bisa dimakan. Belajar pun begitu. Ya, terlalu banyak. Kalau saya bilang nanti gerejanya akan begini banyak sekali. Ya, jadi kamu harus belajar, cari tahu dan perdalami imanmu sebagai bukti kecintaan Tuhan. Gitu, ya. Baik Kak. Kasih Kak. Ya. Ya, shalom. Kalau mulai ada gereja yang tolak Tritunggal, langsung tinggalkan. Ada gereja yang tidak mengakui Yesus, tinggalkan. Ada gereja yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus, tinggalkan. Ada yang menolak ketritunggalan Allah, tinggalkan. Ada yang mengatakan Roh Kudus itu energi, tinggalkan. Ada yang mengatakan Yesus itu ciptaan, tinggalkan. Ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tinggalkan. Ya. Yang begitu-begitu tuh nggak beres pengajaran begitu. Tidak mau tunduk kepada para rasul, pengajaran yang benar. Silakan Mayawi. Halo malam. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Shalom Kak.
Ya, salam. Iya, Kak mau tanya, saya pernah ikut penginjilan yang namanya Evangelis Expression kalau nggak salah. Itu mengajarkan atau mereka tuh doktrinnya bahwa keselamatan itu adalah gratis dari Tuhan, dan saya sih sepemahaman dengan itu, bahwa surga itu adalah pemberian gratis yang diberikan Tuhan kepada kita. Cuman di dalam penjelasan selanjutnya bahwa ada iman yang menyelamatkan dan ada iman yang tidak menyelamatkan. Nah, yang saya masih bingung tuh bahwa kita sebagai orang yang percaya Kristus pasti sudah diselamatkan, tetapi di dalam perjalanan hidup kita itu masih banyak iman yang bukan iman yang sungguh-sungguh seperti itu, tetapi masih banyak yang melakukan persinahan, masih banyak yang mencuri dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi ajaran atau doktrin yang saya pernah ikuti itu, bahwa kita surga itu adalah hadiah gratis dari Tuhan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saya lihat judulnya Yahudi dan Kristen. Kalau misalnya orang Yahudi itu, kalau saya nggak salah, mungkin pengetahuan saya yang minim ya, mereka tuh kan tidak percaya Kristus ya, mereka itu tidak percaya Yesus. Bahkan ada tembok ratapan karena mereka tuh menganggap bahwa Kristus itu bukan pembawa keselamatan lah, seperti itu, bukan raja damai menurut mereka. Nah, berarti mereka kalau di Yahudi, orang-orang Yahudi kan banyak di Israel. Nah, Israel ini adalah bangsa pilihan. Jadi kayak gimana tuh maksud? Apakah mereka itu nanti menerima keselamatan atau tidak? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, mengenai yang pertama, iman yang tidak menyelamatkan, tidak ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu iman kepada yang di luar Kristus. Kalau iman itu kepada Kristus, itu akan menyelamatkan. Memang keselamatan itu anugerah. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi memang keselamatan itu adalah pemberian Allah, dan itu anugerahnya Allah. Kalaupun kita sampai beriman kepada Allah dan kita di dalam iman itu, kita nggak bisa berbangga diri. Itu pemberian yang olehnya kita bisa masuk ke dalam kerajaan itu, menikmati perjamuan di dalam kerajaan sorga. Itu pemberian Allah. Itu betul. Tapi iman yang tidak menyelamatkan itu adalah iman kepada yang di luar Kristus. Iman kepada berhala, yang suka sembah batu, ya. Percaya Tuhan negeri apa gitu. Bukan percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu anda akan memperoleh keselamatan. Orang-orang yang begitu gak ada keselamatan di luar itu, karena Tuhan tidak mengikat janji kepada bangsa lain, karena keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi di dalam Mazmur 147 ayat 19-20. Nah, mengenai orang Yahudi dan Kristen, orang Yahudi tidak percaya Yesus. Yahudi yang mana dulu? Yahudi sekarang yang di Israel itu bukan Yahudi, itu Yahudi-Yahudian. Itu Yahudi-Yahudi KW, Yahudi-Yahudi rabbinik. Ya, itu golongan Rabi Akiva. Itu bukan orang-orang murid Yesus, itu orang Yahudi semua. Orang-orang Yahudi 70 murid ya, yang diutus berdua-dua, itu orang-orang Yahudi. Jadi yang tidak percaya Yesus itu Yahudi mana dulu? Yahudi rabbinik pasti nggak percaya Yesus. Tapi Yahudi mesianik itu percaya kepada Yesus. Pasti percaya. Ya. Jadi Yahudi yang mana dulu? Yang rabbinikah atau yang mesianik? Gitu ya.
Jadi kalau sampai sekarang pun orang-orang Yahudi rabbinik tidak mau menerima Yesus, itu untuk menggenapi Roma 13 bahwa oleh kebebalan hati mereka lah bangsa-bangsa lain diselamatkan. Karena mereka bebal, maka bangsa lain diselamatkan. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Begitu. Ya. Gitu ya, siapa namanya? Mayawi. Halo? Tadi saya mute. Iya, makasih Kak penjelasannya. Oke, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke yang lain ya. Silakan, siapa namanya? Ya, halo, shalom Kak Elia. Ya, shalom, silakan Pak. Ya, ingin bertanya Pak, Kak Elia, di gereja kami memang ada pendeta yang ini menurut pandangan kakak seperti apa? Yang menggunakan hipnoterapis dalam pelayanannya, dalam kunjungan bimbingan konseling ataupun dalam kunjungan kepada hipnoterapis itu pengertiannya bagaimana? Nah, kalau yang saya tahu hipnoterapis ya membawa orang ke dalam pemikiran alam bawah sadarnya. Ya, kemudian diberikan ya perintah atau contoh tindakannya bagaimana? Jangan blurry. Harus jelas apa ya, yang tindakan yang dikeluarkan itu apa. Yang saya lihat ya dia disuruh, jemaat itu disuruh tutup mata, kemudian membayangkan hal-hal apa yang menjadi traumatiknya, ya kemudian di situ dia berikan mungkin motivasi sehingga ya ada perasaan-perasaannya yang mungkin terobati setelah diberikan terapi seperti itu. Nggak masalah. Itu cancar metode. Yang penting tidak menyematkan berhala aja di dalam. Iya, oke. Ya itu saja sih Kak dalam hal pelayanan ini. Ya nggak masalah. Kecuali dia buat berhala-berhala, buat roh-roh apa gitu, itu nggak bisa. Oke. Oke gitu ya. Ya, kasih. Oke. Ya, silakan melodi, lyrics. Shalom Kak, selamat malam. Ya, silakan. Shalom. Saya ingin bertanya, jadi Kak bisa jelasin nggak tentang dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus? Sebenarnya ini jadi pertanyaan banget buat aku. Makasih. Ya, dosa menghujat Roh Kudus itu kenapa sih tidak terampuni? Kenapa yang lain diampuni, dosa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni? Apa yang membuat dosa yang tidak terampuni? Ya, kalau kita melihat di dalam Matius itu, konteks dosa menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni itu pada saat Tuhan Yesus mengusir setan. Dia mengusir setan oleh karena kuasa Allah. Nah, orang Farisi menyaksikan. Ya. Nah, Roh Kudus memberikan pengertian kepada orang Farisi bahwa itulah Yesus, Mesias. Tetapi apa yang disaksikan Roh Kudus di dalam hati orang Farisi itu ditolak oleh orang Farisi dengan mengatakan, dengan Belzebul penghulu setan, dia mengusir setan. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus. Sama seperti orang Farisi yang tidak mau percaya kepada penginjilan Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka. Maka orang yang tidak mau percaya kepada Yesus adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Dia menghina apa yang Roh Kudus saksikan.
terkait dengan kesaksiannya. Gitu. Nah, orang yang tidak mau percaya Yesus ya pasti tidak ada pengampunan sampai kapanpun. Gitu. Oke Kak, makasih. God bless you. Dan yang murtad lagi ya, murtad tuh nggak bisa. Ya, jadi orang Kristen jangan murtad. Ya, kita tuh sebagai orang Kristen tuh jangan mempermainkan iman itu seperti mainan atau apa gitu ya, itu nggak boleh. Oke? Ada 27 orang lagi yang mau naik ke atas. Saya kira saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut nanti malam. Saya ada yang mau saya kerjakan, saya mau selesaikan. Oke? Tuhan memberkati. Thank you buat semua. Kita bertemu lagi nanti malam. Bye.